Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya memberikan waktu pada saya untuk memberikan semacam penyemangat lah di kegiatan pagi ini. Sekedar informasi bahwa kelas Punawirawan Angkatan Laut AL10 di bawah naungan Bapak Laksamana TNI Punawirawan Tanto Kuswanto ini tak terasa sudah memasuki tahun ke-13. Ya, jadi ini sudah memasuki tahun ke-13. Luar biasa kan? Iya. Jadi nggak kerasa. Ya ada banyak suka duka. Dulu saya masih ingat betul sebelum pelatihan olah napas ritme di AL10 di Geraha Jala Bakti ini dimulai. Saya meminta waktu itu kepada Mas Didik yang mengenalkan saya kepada Bapak Ibu sekalian itu untuk saya mau memberikan presentasi dulu. Saya mau diberikan presentasi dulu mengenai metode olah napas yang nanti akan diberikan kepada kelas ini. Pada saat itu kilas balik flashback. Kenapa? Karena supaya tidak membeli kucing dalam karung. Kok bisa begitu? Karena banyak teknik pernapasan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap klinik, gitu kan, tidak masuk logika, ya kan, dan aspek-aspek lain yang mungkin dianggap meragukan lah, kira-kira begitu. Nah, maka pada saat itu saya bilang, saya mau ngajar, tapi beri saya waktu, kumpulkan semua calon pesertanya untuk saya melakukan presentasi dan demonstrasi, begitu, pada saat itu. Jadi akhirnya dikumpulkan semua, kemudian saya jelaskan dasar teorinya, bla 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 segala macam. Lalu ya cukup teryakinkan pada saat itu. Dan tidak pakai waktu lama, sesi perdana kilas balik 12 tahun lalu ya, sesi perdananya itu adalah 1 Ramadan. Jadi mengingatnya mudah. Jadi bulan puasa latihan. Hari pertama. Luar biasa. Tadinya saya pikir latihannya setelah Lebaran. Ternyata diputuskan 1 Ramadan. Lalu berjalan terus menerus. Kemudian saya minta supaya ada uji laboratorium. Dengan sangat mudahnya dikabulkan dan kemudian bekerja sama dengan Rumah Sakit Marinir Cilandak untuk setiap periode waktu 3 bulanan atau 6 bulanan secara rutin melakukan pemeriksaan lab. Jadi anggota petugasnya datang dari Rumah Sakit Marinir ke sini, ambil darah, lalu keluarlah hasil uji labnya dengan berbagai macam variasinya. Terus menerus berjalan bertahun-tahun hingga akhirnya kita bisa sejauh ini dan selama ini. Jadi mungkin saya hakul yakin dan sangat yakin 1000% bahwa kelompok latihan Punawirawan AL10 Geraha Jala Bakti ini adalah satu-satunya mungkin di Indonesia atau mungkin di dunia yang paling tua dan paling lama. Yakin saya, paling tua dan paling lama. Bayangkan, saya masih ingat betul, dari usia bapak-bapak ini kan masih 70 tahunan dan sekarang sudah memasuki 82, ada yang sudah 91, ada yang sudah 92 gitu kan. Dan dengan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Misalnya Pak Herman, usia sudah di atas 90 Pak Herman ini. Tapi terakhir waktu ketemu di acara di atas di lantai 2, lantai 3 itu kan di aula, itu kan gagah sekali, pakai mobil, nyetir sendiri, wah, pakai jaket angkatan laut, pakai topi, baret, wah luar biasa. Usia 91 waktu itu kalau nggak salah. Apa 92? Luar biasa. Sorry, 82, usia 82. 81 82 kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Luar biasa, usia 81 82 nyetir sendiri. Dan saya ingat betul dulu itu waktu era Covid, pada saat Pak Hermani kena Covid kan. Wah, keluarganya telepon saya, Pak. Mas Agung, ini gimana Bapak nih? Wah, gitu. Sampai akhirnya dibuatkan sesi khusus untuk ngelatih Bapak kan. Ya kalau Bapak masih ingat waktu Covid dulu kan, kita latihan lewat Zoom khusus untuk Bapak dan keluarga gitu kan.
sebagai sesi tambahan dari yang ada di Geraha ini, Geraha Jala Bakti ini. Ya alhamdulillah bisa dilewati dengan baik. Jadi kita buktikan bahwa mereka yang latihan rajin di sini, tingkat kesehatannya ini luar biasa. Tidak bisa diperbandingkan dengan usia yang sama, ya kan? Ya tentu kita juga bersedih ada yang berpulang pada saat COVID. Tapi kalau saya perhatikan ya terlepas takdir, kita kan mengevaluasi. Mereka-mereka yang rajin latihan, yang nyaris jarang sekali absen di latihan setiap Selasa Jumat pagi ini, alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah kesehatannya selalu terjaga, bisa melewati pandemi dengan baik. Itu. Dan sekarang usia sudah di atas 80 semua. Iya kan? Kan sudah 12 tahun kan. Iya, dan masih seger lah. Masih kekar gitu. Iya. Ya tidak ada sakit yang berarti lah ibaratnya. Makan juga masih wajar gitu kan. Kalau yang usia yang lain kan, kalau saya perhatikan beberapa kali kan saya hadir sebagai undangan di acara-acara angkatan laut di sini. Itu saya perhatikan ada yang pakai kursi roda, ya kan? Ada yang pakai tongkat. Tapi di sini, di kelas ini, di kelompok latihan olah napas ini, semua jalan tegak semua, tegap semua. Bahkan saya masih ingat betul tuh, dulu almarhum Pak Imam Muharam itu, sebelum COVID, yang diperkenalkan sama Pak Tanto untuk latihan di sini, datang pakai tongkat. Setelah latihan berapa minggu, kalau nggak salah, sekitar 3 atau 4 minggu, tongkatnya ketinggalan. Jadi datang pagi pakai tongkat, pulang nggak pakai tongkat. Sampai saya videokan itu, saya ada videonya, saya masih ingat betul itu. Pak Imam, tongkatnya ketinggalan. Loh iya, tongkat saya ketinggalan. Itu usia 91 kalau nggak salah waktu itu Pak Imam Muharam almarhum itu ya. Usia 91. Luar biasa. Berangkat datang pagi-pagi pakai tongkat, pas pulang latihan lupa tongkatnya ada di kursi. Beliau jalan nggak pakai tongkat, gagah. Iya, diingatkan baru tongkatnya baru ingat. Iya. Nah itu ada juga waktu itu sama Pak Kustowo kalau nggak salah datang juga pakai tongkat, tangan kiri nggak bisa diangkat. Karena ya semi stroke lah, stroke setengah badan. Latihan kira-kira 1-2 bulanan, terus angkat tangan bisa. Tangannya diangkat gitu maksudnya. Sampai minta divideokan. Saya videokan tuh. Saya minta Bapak Kustowo untuk membuat semacam penyemangat lah. Kalimat-kalimat penyemangat. Bahwa beliau sudah bisa angkat. Yang tadi sebelum itu tidak bisa diangkat sama sekali. Itu cuma latihan napas. Nah, jadi mudah-mudahan pengantar singkat ini, rasa terima kasih saya kepada Bapak semuanya, karena buat saya apa-apa yang sudah dicapai oleh Bapak-bapak semua selama 12 tahun ini adalah nanti sebagai proyeksi masa depan saya. Proyeksi masa depan saya. Bahwa nanti saya bisa menerapkan olah napas ketika usia saya mulai menua. Usia saya mulai lanjut usia, saya mulai bisa untuk mengerti cara menerapkannya dengan saya melihat bagaimana olah napas itu bekerja di badan bapak-bapak semua. Karena perjalanan 12 tahun itu nggak mudah lah. Perjalanan 12 tahun itu nggak mudah. Seseorang mungkin bisa melatih lansia gitu kan, dengan usia-usia sepuh. Bisa, ada orang 70 tahunan kumpulkan, bisa. Tapi coba tahan 12 tahun. Coba, bisa nggak bertahan 12 tahun? Ya kan? Dulu kan seingat saya, waktu pertama kali saya presentasi ketemu, Pak Tanto pernah cerita kalau sebelum saya masuk ke sini, itu ada juga mereka belajar gitu teknik pernapasan yang lain. Ada beberapa perguruan atau mungkin kelompok senam pernapasan yang lain. Tapi nggak tahan lama. Seingat saya begitu. Ada yang cuma 6 bulan, setelah itu bubar. Ya kan? Ada yang cuma setahun, setelah itu bubar. Yang bertahan ini hanya napas ritme. Hanya napas ritme 12 tahun. Ya alhamdulillah. Jadi artinya
Saya menjadikan ini sebagai proyeksi masa depan saya, di mana nanti saya jadi mengerti cara menerapkannya. Dan saya pun sekedar informasi pada bapak-bapak semuanya, saya sudah mulai mempublikasikan dan memasyarakatkan pendekatan olah napas yang saya ajarkan di kelas Punawirawan ini di kelas, saya nyebutnya kelas senior sehat. Itu via Zoom latihannya. Saya duplikasi dan hasilnya ya alhamdulillah. Setiap bulannya antara 20-30an orang itu latihan. Alhamdulillah. Memiliki vibe vibrasi yang sama semangatnya dengan kelas Punawirawan ini. Materinya 85% plek saya duplikasi. Dari senamnya, olah napasnya, rendam esnya, latihan bebannya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya hasilnya alhamdulillah, karena itu jadi berkah. Jadi berkah. Mudah-mudahan manfaat-manfaat yang sudah saya buatkan kelas-kelasnya yang mengadopsi dari apa-apa yang sudah saya terapkan di kelas Punawirawan Angkatan Laut ini menjadi pahala bersama. Baik untuk bapak-bapak semuanya sebagai sampling terbaik, contoh terbaik. Juga bagi diri saya pribadi sebagai kepanjang tanganan. Jadi kita semua dapat berkah di sini. Nah itu. Jadi 12 tahun perjalanan ini luar biasa. Suka dukanya, kemudian naik turunnya. Kita berhadapan dengan situasi COVID yang unpredictable, yang luar biasa, tapi kita bisa lewati semua dengan baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Baik, saya rasa terima kasih. Kata pengantar saya sekitar 10 menitan lah ya, kurang lebih 10-11 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.